Sholat subuh berjamaah itu nikmat besar. Banyak orang yang tidur nggak bangun lagi. Ada orang yang bangun tahu-tahu nggak bisa bergerak. Ada orang yang bergerak sehat nggak sempat. Ada yang sempat tidur lagi nggak ke masjid. Ini nikmat besar. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa Allah limpahkan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terutama di penghujung usia. Mudah-mudahan ini bukan ujung usia semuanya Pak Haji ya. Insya Allah masih panjang. Kalau dilihat dari umur nih bonus semua nih. Kalau dilihat dari umur, rata-rata umur bonus semua. Mudah-mudahan saya dapat bonus juga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kajian kita tafsir Al-Munir, yaitu surah Al-Baqarah terakhir sampai pada ayat 5. Pada pagi ini insya Allah ayat 6. Hafal semua, nggak pegang Quran itu hafal karena awal-awal ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka, kau kasih peringatan atau tidak pada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman mentahnya. Alladzina kafaru fi ilmillahi mutasawin ladaihim inzaruka iyahum bil qur'ani wa adamuhu. Bahwa orang-orang beriman dalam ilmu Allah itu sama saja bagi mereka. Apakah engkau akan memberikan peringatan wahai Nabi Muhammad kepada mereka menggunakan wahyu yang diturunkan berupa Al-Quran atau tidak engkau kasih peringatan? Sama saja. Wahum la yuriduna ayyuminu, mereka memang tidak punya keinginan untuk beriman kepada Al-Quran, yaitu bima ji'ta bihi. Memang mereka tidak mau, tidak ingin, tidak punya keinginan untuk beriman kepada apa yang engkau bawa, yaitu Al-Quran. Fala tatama ya asyrafal khalqi fi imanihim. Jadi jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu tamak, jangan terlalu yaitu ambisius supaya mereka bisa beriman. Ayat ini menunjukkan bahwa yang pertama,
orang-orang kafir yang memang tidak beriman itu karena tidak mau beriman. Yang kedua, ini adalah angin segar buat Rasulullah yang selama itu berdakwah hampir tidak ada yang beriman dari kalangan umat waktu itu. Maka oleh Allah diberi yang namanya angin segar berupa, yaitu sama saja, nggak perlu nelongso, nggak perlu kecewa, karena kamu kasih peringatan maupun tidak, tetap saja memang mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran. Jadi memang tidak mau beriman kepada Al-Quran. Ya asrafal kholqi, wahai makhluk manusia yang paling mulia. Wes, sing penting sudah menyampaikan, yang penting kewajiban dilaksanakan. Mereka itu takkan pernah mau beriman. Jelas? Jadi tugas kita menyampaikan, urusan nanti ikut apa tidak sudah, nggak usah banyak pikiran, doakan saja. Kenapa kemudian mereka tidak beriman? Thumma dzakarallahu sababa tarkihimul imanah biqaulihi ta'ala. Lalu sebab kenapa tak beriman Allah sebutkan ayatnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah kunci, setempel hati mereka dan juga pendengaran mereka, udah distempel, dikunci, baik itu hati maupun pendengar. Yang namanya dikunci, tertutup rapat, ada apa saja tidak akan bisa masuk. Ai taba Allahu ala qulubihim fala yadkhuluhu imanun. Allah sudah stempel, kunci, plek hati mereka, maka iman tidak akan bisa masuk ke dalam hati. Sudah dikunci, sudah dikunci. Makanya harapan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Karena oleh Allah kalau sudah dibalik, bisa saja dibalik geser dikit murtad, bisa digeser dikit itu bisa murtad. Maka kita berdoa semoga hati kita oleh Allah selalu yaitu dikukuhkan di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Tak ada yang tahu, lawang kadang lama itu sudah muslim muslimah jadi ulama bisa murtad, apalagi yang bukan siapa. Nah, ini makanya harapannya kita selalu berdoa mohon perlindungan kepada Allah supaya hati kita selalu dijaga, yaitu di jalan Allah. Kita baca ihdinas siratal mustaqim, mudah-mudahan senantiasa berada dalam petunjuknya. Amin. Wa ala sam'ihim, telinganya wis sudah dikunci. Ya, gini aja nggak denger, pakai helm aja yang rada ketat, nggak denger klakson orang, nggak denger orang ngomong apa. Kenapa? Bahasanya sudah dikunci, ditutup telinganya. Fala yantafi'una bima yasma'unahu minal haqqi. Ngedengar si dengar, cuma tak akan pernah mau mendengarkan kebenaran. Dengar si dengar, cuma tidak peduli terhadap kebenaran. Itu istilahnya sudah dikunci. Dengar tapi tak mau mendengar kebenaran. Tapi kalau urusan kemaksiatan, insya Allah duluan.
Kalau urusan kebaikan insya Allah belakangan, lumayan belakangan. Ini tidak perlu, enggak pun contoh. Kalau ada urusan kebaikan bersama pelaksanaan, misalnya hari-hari keagamaan, santunan, nanti Isra Mi'raj, ini enggak mau dengar, tidak bisa mendengar, panas. Kira-kira ngasih apa enggak bisa. Tapi kalau urusan yaitu senang-senang, urusan kemaksiatan, jangan tak perlu diminta, pasti ngasih duluan dan datang duluan. Diundang acara kebaikan, Masya Allah susah datangnya, padahal disediakan tempat, diberikan penghormatan, disuguhi makanan minuman. Na'udzubillah, urusan maksiat enggak perlu diundang, datang duluan, padahal tak ada tempat baik buat berlindung dari panas dan hujan, juga tidak ada hidangan, karena sudah ketutup telinganya. Dengar kebaikan, Al-Quran, ngaji, sholawatan, puyeng dia, gelisah dia, gelisah, nggak bisa tenang. Tapi kalau dengar kemaksiatan, insya Allah siap menyenangkan. Nah ini kalau sudah oleh Allah ditutup dan dikunci telinga. Lalu berikutnya, ini segi bahasa nih, segi bahasa nggak perlu lewati saja ya. Segi bahasa, kenapa lafadz sam'un itu bentuknya isim mufrad? Kok kulubun bentuknya jamak taksir? Nggak perlu aja ya, puyeng nanti. Nggak perlu, itu urusan bahasa. Itu kan ada ayatnya, kulubihim wa sam'ihim. Kenapa lafadz samaknya mufrad, lafadz kulubnya jamak, kok bukan kolbun tapi kulub? Nggak perlu ya, puyeng nanti. Itu urusan yang muda-muda, belajar nahwu sorof ya, urusan yang muda itu. Wa ala absarihim ghishawatun, penglihatannya itu ada penutup, lebih dari katarak. Jadi ghishawah itu penutup. Nah ini bahasa lagi. Ala a'yunihim ghita'um min indillahi, matanya itu oleh Allah dikasih tutup. Kalau ditutupnya itu adalah bentuknya yaitu bentuk katarak, masih bisa lihat, meskipun gak jelas, masih bisa lihat. Ini sudah ditutup. Fala yubsirunal haqqa, mereka tak mampu melihat kebenaran. Melek sih melek, cuma tak mampu melihat kebenaran. Jadi urusan baik-baik nggak bisa lihat, padahal di depan mata. Tapi kalau urusan yang buruk-buruk itu lihat, padahal jauh dari mata. Ada saja. Itulah kenapa ini yang disebut hati, telinga, dan mata. Mata itu perangkat utama untuk belajar ilmu. Orang kalau tuli bisa lihat bacaan. Kenapa disebut telinga? Kalau buta belajar bisa sambil dengar. Jelas? Kalau baca, melihat, dengar, nguping bisa, masuklah ke hati. Tapi kalau sudah mata dan telinganya ditutup, dengernya, lihatnya apa? Ini ada orang, na'udzubillah nih, nggak bisa lihat, tak bisa mendengar. Cara belajarnya gimana? Cara belajarnya bagaimana? Matilah sudah. Makanya Allah masih beri kesempatan yang tunanetra bisa mendengar. Yang rada nggak dengar, ya kan, tidak dengar, tunarungu bisa melihat. Itu masih alhamdulillah.
Bahkan yang tunanetra kecerdasannya oleh Allah di atas rata-rata yang diberikan pada mereka. Yang tunarungu itu juga kecerdasannya diberikan rata-rata. Yang hebat sebetulnya orang yang dikasih penglihatan, pendengaran normal, enggak pernah mau belajar. Ya, nggak pernah mau belajar. Yang tak bisa melihat, semangat belajar baca Quran sampai beli Quran menggunakan Al-Quran kode. Begini kan, saking pengennya baca Quran. Ini yang mata kita yang sehat semua. Sehat semua? Alhamdulillah, sehat kan? Jarang baca Quran. Bener. Nah, ini udah ketutup mata kita ini. Yang tak bisa melihat berupaya nyimak Quran, tapi kita pendengaran sehat jarang dengerin Quran. Nah ini, jangan-jangan sudah ditutup tapi nggak dikunci. Ya, mudah-mudahan Allah sadarkan kita menjadi lebih baik dari sebelum ini. Mari kita fungsikan mata, telinga dan hati ini untuk bisa terus lebih dekat menuju Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bisa. Amin. Walahum adzabun azimun, mereka mendapatkan siksa yang besar agung. Ay syadidun fil akhirati, siksanya itu sangat menyakitkan di akhirat. Siapa kira-kira yang dimaksud ini? Yaitu wahum ru'asaul yahud, para pemimpin orang-orang Yahudi. Alladzina wasafahumullahu biannahum yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun, yaitu mereka yang oleh Allah disifati sebagai orang-orang yang menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu tentang kebenaran itu. Kebenarannya disembunyikan, bahwa Nabi Muhammad itu nabi yang sudah dijelaskan dalam kitab suci, yaitu dalam kitab suci sebelum Al-Quran sudah dijelaskan, tapi ternyata disembunyikan oleh para pemimpin-pemimpin Yahudi itu, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang dimaksud yang tercantum dalam kitab suci mereka. Kenapa? Karena Nabi yang ditunggu-tunggu ternyata bukan dari golongan mereka. Jadi orang dulu itu yang diharapkan itu adalah dari golongan mereka, ditunggu-tunggu yang jadi bukan dari kelompok mereka, tidak ada pengakuan, tidak beriman, tidak dianggap sebagai nabi. Karakter ini dulu sering terjadi, orangnya nggak ada, tapi karakternya sekarang menurun kepada kebanyakan kita. Bener nggak nih? Orangnya sudah nggak ada, yang dimaksud ini tidak ada. Siapa? Yaitu wahum Ka'ab bin al-Ashraf, bin al-Ashraf, Huyai bin Akhtab, ya, dan lain-lain sudah mati semua orangnya. Cuma sifat dan karakternya banyak nurun ke kita-kita. Banyak nurun ke kita lagi. Kalau bukan golongannya tidak diaku, benar nggak? Kalau bukan kelompoknya tidak diaku, benar kan? Nah, itu sifatnya tuh mirip ya, mirip. Naudzubillah, ini mudah-mudahan enggak lah kita, amin. Wa yuqalu, ada yang menyatakan hum musyriku ahli Makkah, mereka adalah kelompok orang-orang musyrik, pentolan-pentolan musyrik yang ada di Mekah, yaitu diantaranya adalah Atabah, terus yaitu yang berikutnya Syaibah, yang ketiga Al-Walid bin Al-Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, dan Abu Jahal. Itu yang dimaksud. Budak dan juga buta, mata hatinya juga ketutup, tidak mau beriman kepada Al-Quran. Kenapa tak mau beriman mereka pada Al-Quran? Orang-orang musyrik Mekah, tokoh-tokoh ini, kata para ulama,
memang tak ingin beriman karena membahayakan kedudukan. Membahayakan kedudukan. Sudah jadi pemimpin dan tokoh, bahaya nanti kegeser. Sudah menguasai perpolitikan waktu itu, bahaya nanti takut kegeser. Sudah menguasai ekonomi, bahaya nanti ekonomi juga itu akan bergeser. Tadi mereka takut tergeser karena sudah menjadi orang-orang yang dielu-elukan, yang ditakuti, yang dihormati karena urusan jabatan politik yang mereka duduki waktu itu, urusan ekonomi yang mereka kuasai waktu itu. Al-Quran datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan. Nah ini, membebaskan manusia dari segala bentuk kezaliman. Ia enggak terimalah bahaya menurut Abu Jahal, menurut Al-Walid bin Al-Mughirah dan abu-abu yang lainnya. Dan abu-abu yang lainnya. Orangnya sudah enggak ada. Abu Jahalnya sudah tidak ada, Al-Walid bin Al-Mughirah sudah tidak ada, tapi karakternya banyak nurun ke kita. Takut kegeser apa enggak? Kalau kita sedang punya kedudukan, ada orang baru datang yang punya kompetensi oleh Allah diberikan di atas rata-rata, takut kegeser apa bersyukur? Benar bersyukur. Jangan-jangan takut kegeser. Iya, takut kegeser. Karakternya masih ada, orangnya sudah tidak ada. Namun mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin ya rabbal. Kalau ada orang yang Allah berikan kemampuan, kompetensi lebih hebat dari kita, ya bersyukurlah. Apa? Karena nanti ada orang yang akan mampu mengarahkan dan membimbing kita ke arah lebih baik. Ini biasanya tokoh-tokohnya orang awam kayak kita mah enggak. Orang awam kayak kita aman. Apa kok enggak punya kedudukan? Tidak punya posisi. Yang merasa tidak aman itu para tokoh ru'asa, para pemimpin, para tokoh, baik tokohnya keagamaan, tokohnya ekonomi, tokohnya politik, sama saja. Kalau ini punya karakter begini, itu takut dan khawatir posisinya akan tergantikan. Jelas para jemaah? Kita aman karena bukan siapa-siapa. Bener ya? Aman, kedudukan nggak punya. Nggak punya kan? Ulama juga bukan ya? Bukan. Tokoh juga bukan. Tokoh politik juga bukan. Tokoh agama juga tokoh ekonomi juga bukan. Alhamdulillah kita jadi biasa-biasa saja. Coba kalau kita ada di salah satu, kemudian ada pendatang yang melebihi. Nah ini baru ketahuan nih. Baru yang ekonom, ada orang Allah berikan kesempatan ekonomi maju, jadi tokoh di bidang ekonomi kaya, merasa tersaingi enggak? Merasa tersaingi. Gimana caranya menggeser? Dan begitu. Yang lama jadi tokoh, tiba-tiba ada tokoh baru oleh Allah diberikan posisi, diberikan penghormatan. Terganggu enggak? Terganggu ya. Mohon maaf lagi. Ada yang sudah lama jadi tokoh agama misalnya, jadi Pak Yai, Ustadz apa-apa, ada tokoh baru datang oleh Allah diangkat, kira-kira terganggu nggak tuh? Sama aja kalau terganggu berarti. Sama saja. Tapi kalau tidak terganggu, insya Allah berkolaborasi untuk bisa memajukan umat dan rakyat. Jelas? Nah ini baru nih. Mudah-mudahan anak cucu kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang punya kompetensi, manfaat di jalan kebaikan, bisa kerjasama untuk memajukan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Abu Jahal sudah nggak ada, Abu Lahab sudah tidak, tapi karakter masih ada. Nah, ini problemnya. Kata orang sekarang kita sudah tak melawan yang namanya penjajah, nggak ada kan?
musuhnya. Tapi kata Pak Mahfud, musuh-musuhnya itu ya pejabat-pejabat kita itu. Ya, musuhnya ya yang suka ngambil-ngambil, baik itu berdasarkan kebijakan, pokoknya yang ngambil-ngambil itu. Ngambil. Nah, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka dibuat sadar. Amin ya rabbal. Karena nanti tokoh-tokoh itu ada juga yang sadar gitu. Ada juga yang sadar. Selanjutnya wa minan nasi may yaqulu amanna. Di antara sebagian manusia, orang-orang waktu itu man yaqulu amanna, ada yang mengatakan amanna, kami beriman. Ngomongnya si beriman billahi wal yaumil akhiri, beriman kepada Allah dan hari akhir. Ai bil ba'thi ba'dal mauti alladhi fihi jazaa'ul a'mali, ngaku beriman pada Allah, ngaku beriman pada akhirat, ngaku beriman terkait hari kebangkitan, setelah dibangkitkan nanti ada hari pembalasan. Ngomongnya begitu. Ngomongnya man yaqulu, berkata, ngomong amanna, kami ini beriman. Ternyata wa ma hum bimu'minin, mereka itu sebetulnya bukan orang-orang beriman. Cuma ngomongnya doang, ngaku beriman, sebetulnya mereka tidak beriman. Jelas? Nah ini ngomong pada siapa? Ngomong di depan para sahabat Nabi, juga ngomong ke Nabi bahwa mereka adalah beriman. Mulutnya aja, hatinya tidak. Mana nih? Yukhadi'una Allah wallazina amanu ayyukadzibunahu, mereka semua sebetulnya adalah mendustakan Allah. Mereka mau menipu Allah, pura-pura beriman, ngomong ingin menipu Allah. Bisa ya mau nipu Allah gitu. Yukhadi'una Allah, mau nipu, ngakalin, ngomong beriman padahal tidak. Walladzina amanu, begitu juga ingin menipu orang-orang beriman dari kalangan sahabat dulu. Siapa? Abu Bakrin, yaitu sahabat Abu Bakar, wasairah ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat-sahabat Nabi lainnya. Jadi kalau ketemu Abu Bakar itu baiknya bilang amanna, wahai saudaraku kami beriman. Ngomongnya begitu, pengen nipu, ngakal-ngakalin, cuma mau nutupin jati diri. Luar dan dalam beda, mulut dan hati beda. Ini mulut dan hati beda. Kata Allah, wa ma yakhda'una ayyukadzibuna illa anfusahum, tak lain sebetulnya mereka nipu diri sendiri, dikirain Allah tertipu, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Nih, jadi kalau kita ini berbohong, sebetulnya ngebohongin diri sendiri. Kenapa? Karena katanya kalau kita berbuat baik, sebetulnya berbuat baik pada diri sendiri. Kalau kita berbuat buruk, sebetulnya berbuat buruk pada diri sendiri. Kalau kita berbuat dolim, sebetulnya berbuat dolim pada diri sendiri. Karena apapun yang akan kita lakukan itu pasti akan kembali pada diri sendiri. In ahsantum fali anfusikum wa in asatum falaha. Orang yang berbuat kebaikan sebetulnya dia sudah berbuat kebaikan pada diri sendiri.
orang yang berbuat keburukan sebetulnya sudah berbuat keburukan untuk diri sendiri, karena apa yang kita lakukan itu akan kembali pada diri sendiri. Mau nipu, sebetulnya mereka menipu diri sendiri. Dengan demikian, sadarlah yang kita ucapkan itu akan kembali pada kita, terutama nanti di akhirat. Ini kan kita yang hadirkan sebetulnya tahu nanti dapat apa di akhirat, ya Pak Ji ya. Berdasarkan perilaku dan yang kita lakukan selama hidup di dunia sampai detik ini, kita sebetulnya tahu bakal dapat balasan apa. Betul Pak Ji? Kan tahu kan kita maksiat apa enggak, taat apa enggak, maksiat taat banyakan mana. Sementara sudah dikasih tahu balasan nanti di akhirat apa. Tahu semua kan nanti balasannya apa? Kita tahu lah, masing-masing kita tahu nanti bakal dapat balasan apa. Karena kita yang tahu taat berapa, maksiat berapa. Tahu kan? Udah tahu semua balasannya? Sudah. Nah, sudah tahu kita. Tapi sudah tahu balasan di akhirat kayak begitu. Kalau maksiat kan begitu kan, kalau bohong, kalau nipu, kok masih suka begitu kan? Itu pertanyaannya. Udah tahu kan? Nah, sudah pikirin masing-masing nanti di akhirat balasannya apa. Karena ya kita yang tahu, sadar semua sebenarnya kita. Nah, berikutnya ini masalah bacaan. Ada yang baca yaitu ini bacaan aja ini, apa nih? Bacaan ayatnya ilmul qiraat. Ada yang baca begini. Nih, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfus. Jadi bukan wa ma yakhda'unya sama. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una Allah. Artinya wa ma yukhadi'una illa sama. Sama. Kemudian ada yang baca bagaimana? Ada yang baca sama apa? Yaitu sama-sama yakhda'una. Jadi ada yang baca yukhadi'una, ada yang baca yaitu adalah yukhadi'u yakhda'u. Jadi disamakan bacaannya, itu disamakan. Masalah qiraat ini sebetulnya itu. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak sadar sebetulnya mereka itu nipu diri sendiri. Dikirain mau bisa nipu siapa? Rasulullah dan para sahabat. Ternyata mereka enggak sadar kalau sudah tertipu oleh diri sendiri. Ai annallaha yutali'u nabiyahu ala kadhibihim ala kidhibihim. Sebetulnya Allah sudah ngasih tahu kepada nabinya Nabi Muhammad tentang kebohongan mereka. Jadi orang-orang yang bohong bilang beriman, ngaku beriman itu Allah sudah ngasih tahu kalau mereka bohong, kalau mereka pura-pura, kalau mereka tidak betul-betul beriman. Tahu Rasulullah, dikasih tahu tuh orangnya tuh. Nah, dikasih tahu. Nah, Rasulullah tahu mereka merasa bisa nipu, ternyata mereka tertipu sendiri. Ternyata Rasulullah tahu. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari karakter begini. Nanti disebut ini orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullah. Dalam hati mereka ada sakit, penyakit. Maradun kan sakit. Cuma kalau dalam hati itu ada sakit, yang dimaksud penyakit, bahwa hati mereka sedang sakit, sedang kena penyakit apa? Syakun wa dulmatun, penyakitnya yaitu keraguan-raguan dan terus berada dalam kegelapan.
Jadi hatinya itu nggak pernah tenang. Orang itu kalau ragu, itu hidupnya nggak tenang. Orang kalau ragu hidup tidak tenang. Kalau yakin sekalipun keburukan, tenang dia. Kalau yakin, kan yang ragu-ragu itu nggak tenang, maju mundur, ya apa enggak, itu orang yang ragu-ragu nggak mantap, tidak mantap. Bahkan wa zulmatun, gelap hatinya kalau hati sudah gelap, tidak ada nur, tidak ada cahaya, mau melangkah kemana nggak jelas, tidak tahu arah, tidak tahu jalan, sudah gelap. Mudah-mudahan Allah terangi hati kita. Allahumma nawwir qulubana, amin ya rabbal alamin. Fazadahumullahu marado, tapi Allah kasih tambah terus penyakitnya, sakit dalam hatinya, yaitu dikasih terus virusnya itu, ai maradon syakkan wa dzulmatan bima anzalahu minal qur'ani, yaitu terus penyakitnya nambah, makin gelap, makin ragu tiap kali ada ayat Al-Qur'an turun. Jadi makin sering ayat Al-Quran turun, mereka makin nambah sakit, makin nambah penyakit, makin ragu, dan juga mereka makin berada dalam kegelapan, makin jauh tiap ayat Al-Quran turun. Nah ini kenapa? Li'annahu kullama anzalah ayatan kafaru biha, sebab tiap kali Allah turunkan ayat Al-Quran, mereka selalu kufur dan ingkar pada ayat itu. Fasdadu syakkan, ya, maka mereka terus menerus tambah ragu, wa khilafan, dan menentang, yaitu tidak mau menerima keberadaan ayat-ayat Al-Quran. Walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun, mereka kelak mendapatkan siksa yang menyakitkan karena mereka berbohong. Nah ini waji'un fil akhirati, sakit nanti di akhirat, siksanya sakit sekali. Nah ini apa? Yaitu adalah mulai dari atas bagian perut sampai tembus ke hati, itu sakit, bahasa kita ngilu, siksanya menyakitkan karena mereka suka bohong. Jadi yang suka bohong nanti dapat siksaan di akhirat. Kita kan nggak suka bohong ya, insya Allah. Nah ini insya Allah kita tidak bohong. Nah yukadzibun ini kata ahlul qiraat bisa dibaca yukadzibun, jadi boleh dibaca bima kanu yakdzibun, bima kanu yukadzibun, boleh dibaca. Nah, berarti berkaitan dengan ini, orang-orang munafik tandanya ada 3. Tapi bedakan, munafik ini yang di masa Nabi ini orangnya kafir, cuma pura-pura beriman. Kalau sekarang ada tanda-tanda orang munafik itu, jangan dibilang seperti munafik dulu. Jelas? Jadi orang munafik yang dimaksud di Quran ini, yang katanya nanti ada di neraka paling bawah, innal munafiqina fid darkil asfal, orang munafik ada di neraka paling bawah. Bukan munafik yang sebutan hari ini. Orang kan gampang sekali nuduh munafik, dinyatakan munafik ini. Tidak, ini yang dimaksud orang kafir, cuma pura-pura beriman. Tandanya kan kata Nabi 3. 1, kalau ngomong suka bohong, kan begitu. Kalau ngomong bohong, idza haddatsa kadzaba, bohong. Nah tanda ini kan ada pada kita.
Ada yang nggak pernah bohong? Haji, nggak pernah bohong? Ada yang nggak pernah bohong? Nggak ada. Berarti bohong. Kalau begitu punya ciri munafik. Oh kan bahaya nih. Nanti ciri munafik dipahami munafik ini bukan ini orang kafir. Dan kita kan beriman. Kita beriman. Jelas maksudnya? Cuma kita ini perilakunya kayak orang munafik. Apa? Ngomong suka bohong. Tapi bukan munafik yang ini maksudnya. Hati-hati menilai saudara sendiri. Beriman juga tentunya sholat sama, cuma memang keseringan bohong. Nah ini jangan dibilang munafik ini ya. Jangan bilang munafik ini jelas. Yang itu namanya adalah iktiqati, memang ke dalamnya tembus. Kalau ini kan enggak, cuma perilakunya saja kayak orang munafik. Beda gak maksudnya nih? Nah, ini coba nih, ini kan dulu kan suka bohong dulu waktu masih muda ya. Iya, suka paling enggak suka bohongin yang beda lah jenis itu. Nah, ini suka bohong kan? Haji enggak pernah bohong? Pernah. Bis mau dibilang munafik ini? Enggak. Ya. Nah, ini bukan ini maksudnya ya. Jadi perilakunya kayak orang munafik, tapi bukan ini, hati-hati. Orang beriman, sholatnya sama, memang sering bohong. Jangan disamakan dengan munafik. Ini orang kafir. Sebab dalam mindset kita, kalau ada orang yang bohong, suka bohong, munafik ini maksudnya. Beda. Yang dimaksud munafik masuk neraka terbawa itu munafik yang kafir nih. Seperti Abu Jahal, lain-lainnya. Apa tadi? Abu Jahal terang-terangan. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik itu tuh. Bisa dibedakan ya. Oke. Kalau janji ingkar. Ada di antara kita yang nggak pernah ingkar janji. Pernah kan ingkar janji kan? Ingkar janji dulu kepada mantan kekasih waktu muda. Ya. Nah, ingkar janji dulu baik urusan bisnis maupun urusan sekedar pertemuan. Kerjanji kan? Punya semua tanda-tandanya nih. Wa idza tumina khonah, kalau dikasih amanah berkhianat. Ada yang nggak pernah berkhianat? Minimal suruh jadi ketua apa gitu. Nah ini tanda 3 itu kita punya ya. Punya. Tapi bukan munafik yang ini maksudnya. Tapi perilakunya seperti orang munafik. Mudah-mudahan Allah jaga dan lindungi kita, anak cucu kita tidak menjadi munafik, dan mudah-mudahan tidak berperilaku seperti orang munafik. Amin ya rabbal alamin. Tapi sekarang kan sudah nggak ada tanda itu ya. Nggak punya kan karakter itu. Sudah nggak lagi bohong kan? Masih. Oh dikit. Dikit. Sudah, kalau janji nggak pernah ingkar kan, nepatin kan, minimal diundang janji datang gitu. Nah ini mudah-mudahan ya dijauh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Monggo ada diskusi. Monggo. Nggak ada.